Tetapi jika tatonya sekujur badan, otak misalnya, contohnya kayak anak pang mungkin ya. Ya kadang-kadang kita kan melihat anak pang itu, tatonya banyak itu. Suatu saat kemudian dia hendak bertobat, kan dia harus berwudu, dia harus mandi junub. Boleh jadi mungkin di zaman jahiliyah, zaman sebelum mengenal Islam, zaman sebelum hijrah, dia jarang mandi junub atau yang lain-lain. Maka begitu dia bertobat, dia otomatis harus dihadapkan kepada hukum fikih Islam, berwudu yang sempurna, mandi junub yang sempurna. Tapi ketika tatonya banyak, ketika dihilangkan membahayakan jiwa manusia, maka tidak perlu dibuang. Dia cukup bertobat kepada Allah, memohon ampun. Ya Allah, astagfirullah. Dan saya punya teman, tatonya ketok semuanya dari sini. Tapi itu, wong dia sudah bertobat, ya otomatis tidak harus dihapus karena membahayakan tubuh. Kecuali kan kayak kalau cuma kecil, tulisan misalnya, dan yang lain harus dihapus. Itu seperti ini hukum tato. Dia sesat, bahkan sesatnya itu lebih sesat daripada hewan ternak. Kalau di dalam ayat itu, balhum adollu ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adollu, bahkan lebih hina, kata Allah. Ketika Anda melihat ayat itu, ngomong mereka itu lebih hina daripada hewan ternak, antum sepakat nggak? Setuju nggak? Logikanya kayak gini. Ini logika ya. Artinya untuk memahamkan dalam ayat itu. Ketika kita seorang petani ternak, kita memiliki kambing, tapi kambing itu pincang, kambing itu kurus, kambing itu kemudian berpenyakit, dagingnya mungkin kalau disembelih tidak seberapa. Ketika Anda kemudian bercerita kepada kawan, kambingku ini kurus, berpenyakitan pula, aku memelihara tahun-tahunan tapi kemudian tidak kunjung-kunjung menjadi gemuk. Apakah kamu mau sekiranya aku beri kambingku yang kurus ini? Kira-kira kamu mau ditawani di wedus itu gelem enggak? Belum, disembelih. Kan bilang. Tapi ketika ada seseorang yang bercerita, aku memiliki anak, aku memiliki suami, aku memiliki istri, tapi istriku atau suamiku dia tiap hari seakan-akan dia hanya berbuat maksiat, dia berjudi, dia minum, dia pernah mendirikan sholat, bahkan seakan-akan akalnya itu hilang, dia sudah tidak tahu malu. Dia bercerita kepada kawannya seperti itu. Ketika kawannya dicurhati seperti itu, terus ngomong, sampean gelem saya kasih suami saya, kira-kira mau sih ditawani gelem enggak? Namun dibilang balik ambil tamu, itu kan ya. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah di dalam ayat itu jelas. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adollu, bahkan jauh lebih sesat atau lebih hina. Nah, berarti kalau manusia yang tidak mempergunakan akalnya itu sehingga kemudian menjadi rendah di hadapan Allah, permasalahannya adalah tidak mau memperhatikan dengan pandangannya terhadap Al-Quran, tidak mau membersihkan kemudian pendengarannya kepada Al-Quran, tidak mau kemudian menggunakan akalnya untuk memikirkan Al-Quran, tidak mau menggunakan hatinya untuk mengilhami Al-Quran, sehingga dia seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Itu kalau yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Mungkin ada yang lain? Kalau kita ingin teruskan. Ya. Ini kewajiban kaum muslimin. Ini kewajiban kaum muslimin ya terhadap Al-Quran itu ada 3.
Berarti nek sampean wajib ketika kita meninggalkannya maka kita berdosa. Satu, membacanya. Yang kedua, mempelajarinya atau mentadaburinya. Yang ketiga, mengamalkannya. Ini wajib. Seperti kita wajib terhadap sholat. Sampean meninggalkan sholat subuh, dosa enggak? Dosa. Sama, ketika kita tidak membaca Al-Quran, dosa. Ketika kita tidak mentadaburi Al-Quran, berdosa. Ketika kita tidak mengamalkan Al-Quran, berdosa. Dan ketika ada pertanyaan, mana yang harus didahulukan antara kemudian kita mentadaburi Al-Quran dengan mengatamkan Al-Quran, maka menurut ulama salafus sholih itu berkata, uhibbu aqra'ul Qur'ana, aku lebih cinta tak kala aku membaca Al-Quran sekaligus aku perhatikan, aku tadaburi makna-makna yang ada di dalamnya. Kalau berisyarat kepada perkataan ulama salafus soleh, berarti kedudukan antara mentadaburi dan membaca sama. Nek bisa dua-duanya berjalan bareng. Kita di rumah membaca, setelah yang lain kita ikuti kajian-kajian yang membicarakan tafsir-tafsir Al-Quran. Media-media kajian-kajian tafsir Al-Quran itulah media kita melaksanakan hukum. Wajibnya kita mentadaburi Al-Quran. Berarti berjalan. Nek nang omah maca, terus sampai ikuti kajian-kajian yang banyak, kemudian mempelajari itu tafsir Al-Quran. Itu seperti itu. Sehingga nanti nek panjenengan wis banyak sering mentadaburi atau ikut kajian Al-Quran seperti itu, panjenengan maca nang omah wis langsung. Contoh, jenengan pernah ikut kajian surat Al-Maun misalnya. Begitu jenengan nanti di rumah membaca Al-Maun, oh iya, saya paham maksudnya kemarin gitu. Maksudnya seperti itu. Sehingga menjadi timpang ketika kita mengatamkan Al-Quran tapi tidak mentadaburi Al-Quran. Dan menjadi timpang pula ketika kita mentadaburi Al-Quran tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Itu seperti itu. Kedudukannya hampir sama. Itu seperti itu. Yang lain mungkin, kalau tidak kita teruskan. Sekarang berikutnya adalah itu la'ana Rasulullah, laknat Rasulullah lil hasah, terhadap perbuatan maksiat. Wa minha, diantaranya adalah annad dunuba, sesungguhnya dosa-dosa tadhulu al-nabdah tahta la'nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perbuatan maksiat itu nanti akan memasukkan hamba kepada laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya kita baca hadis-hadis Nabi, ada hadis-hadis Nabi yang membicarakan laknat Rasulullah kepada orang-orang yang berbuat dosa. Di antaranya adalah, berarti ini bab yang menyinggung hadis-hadis Nabi sing langsung ada kalimat laknatullah wa rasulihi, laknatullahi wa rasulihi, laknat Allah dan Rasulnya kepada ini, kepada ini, kepada ini. Dan ini disebutkan di sini. Siapa saja yang termasuk disebutkan di dalam hadis Nabi itu. Akan tetapi walati khairuha, akan tetapi nanti jika ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang disebutkan di bawah ini, nanti otomatis laknatnya lebih besar. Maka laknat Rasulullah di dalam dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan dosa di antaranya adalah yang pertama, walangana al-wasimata wal mustausimah. Rasulullah melaknat wanita ataupun laki-laki yang membuat tato atau yang minta ditato. Rasulullah melaknat orang yang meminta ditato atau yang ditato. Jadi kalau ada orang yang ditato atau minta ditato, masuk di dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, naudzubillah ya. Saya dulu pernah punya teman. Ini hukum tato ya.
tato itu kenapa kemudian diharamkan di dalam Islam? Karena ketika kemudian kita mandi junub, berwudu, air itu tidak masuk ke pori-pori, sehingga air itu tidak meresap ke bagian kulit, sehingga wudu kita, mandi junub kita, maka tidak sah. Bukankah kita tahu yang namanya mandi junub harus basah semuanya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ketika ada orang yang bertato, maka ada air yang tidak bisa masuk meresap ke kulit, sehingga orang yang bertato hukumnya tidak sah tatkala kemudian mandi junub. Akan tetapi ini tidak titik. Ketika dia bertobat dan tatonya itu jumlahnya sedikit, tatonya menggunakan netok, mungkin gambar bayang-bayang mungkin, atau mungkin gambar naga mungkin, maka ini wajib dihilangi. Kalau cuma sedikit wajib dihilangkan. Dihilangkan zaman hari ini kan mudah, melalui PK, beli di apotek PK bisa. PK itu obat jenis, atau obat apa itu. Nanti cuma kalau PK itu obat yang menghilangkan tato, tapi membuat tintanya tidak bersih, kemudian belangnya mandang kandel. Tapi kalau hari ini sehingga penak aku laser, tapi agak mahal, ya saya tidak tahu harganya berapa. Nah, tetapi jika tatonya sekujur badan, otak misalnya, contohnya kayak anak pang mungkin ya kadang-kadang kita kan melihat anak pang itu tatonya banyak itu. Suatu saat kemudian dia hendak bertobat, kan dia harus berwudu, dia harus mandi junub. Boleh jadi mungkin di zaman jahiliyah, zaman sebelum mengenal Islam, zaman sebelum hijrah, dia jarang mandi junub atau yang lain-lain. Maka begitu dia bertobat, dia otomatis harus dihadapkan kepada hukum fikih Islam, berwudu yang sempurna, mandi junub yang sempurna. Tapi ketika tatonya banyak, ketika dihilangkan membahayakan jiwa manusia, maka tidak perlu dibuang. Dia cukup bertobat kepada Allah, memohon ampun, ya Allah, astagfirullah. Dan saya punya teman, tatonya ketok semuanya dari sini. Tapi itu, wong dia sudah bertobat, ya otomatis tidak harus dihapus karena membahayakan tubuh. Kecuali kan kalau cuma kecil, tulisan misalnya, dan yang lain harus dihapus. Itu seperti ini hukum tato. Dan berikutnya, wal wasilah wal mustausilah. Itu Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut atau wanita yang meminta disambung rambutnya. Sambung rambut apa? Ya, konde, atau mungkin sambung rambut, mungkin sambung temeran. Saya sambungnya dengan tawa, dipasangkan dengan rambut lainnya, atau konde, sampai ngerti konde, itu haram hukumnya, dan haram. Dan ini kalau suatu saat ada perempuan yang seperti itu dilaknat oleh Rasulullah, termasuk di antara kemudian menyambung rambut, karena kemudian itepe dipasangi nganggo itep sing tawa-tawa. Saya pernah melihat kaum wanita. Saya pernah itu melihat kaum wanita itu bertawa banget tapi palsu. Wah, saya kan kadang-kadang apa tuh diketip-ketip seperti itu. Kan iya, saya kadang-kadang makanya umum maning. Seperti itu deh. Ini wanita itu ada membasamu begitu. Kadang-kadang seperti ini haram, tidak boleh hukumnya. Dan kalau suatu saat kemudian dia menggunakan seperti itu, ya sudah, ini mendapatkan laknat dari Rasulullah. Selama dia seperti itu, berarti selama itu pula dia dalam keadaan dosa. Selama itu pula dia dalam keadaan mendapat laknat dari Rasulullah. Dan berikutnya, wanamnisah wal mutanamnisah. Rasulullah juga melaknat kepada wanita-wanita yang menghilangkan bulu-bulu di wajahnya. Sing jenengane bulu yang wajah apa? Itep ya. Itu alis. Alis itu sudah ada dari sananya, sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman hidup baru ini kadang-kadang ada perempuan alisnya sudah bagus, dari sananya sudah bagus. Wong sudah settingan disesuaikan dengan wajahnya. Yang namanya Allah menciptakan segala sesuatu kan diposisikan dengan kadarnya.
bentuk hidungnya bagaimana, bentuk bulu matanya bagaimana, bentuk matanya bagaimana, bibirnya bagaimana, giginya bagaimana, itu sesuai dengan kadarnya. Tapi kadang-kadang ada kaum perempuan yang mencukur halus, hadisnya dicukur. Saya heran kadang-kadang, wis dicukur jadi digambari. Kan iya, wah, sudah dicukur tapi kemudian digambari. Ana sing model kayak jurit bedura. Iya kan kayak, iya kan, iya. Kan ya kadang-kadang itu seperti kan ini aneh saya kira. Belum lagi ini kadang-kadang kalau menggunakan tinta yang ya maaf saja kena hujan bok blobor itu loh. Wah di sini nanti kemana-mana. Wah kayak gitu ya. Ini banyak yang sebut padahal ini adalah laknat dari Rasulullah. Suatu saat ada yang sebut itu laknat dari Rasulullah. Termasuk di dalamnya adalah bulu mata yang wis bulu mata itu saja. Makanya kemudian kita dilarang untuk kemudian seperti itu. Dan berikutnya wal wasirah, dan kemudian Rasulullah melaknat yaitu wanita-wanita yang mengikir gigi-giginya supaya renggang. Rasulullah melaknati wanita-wanita yang mengikir gigi-giginya. Iya, bener kayak sing pager gigi itu ya. Gigi apik-apik yang dipageri itu. Nah, zaman sih ya rambutnya dipikok, iya disambung, alisnya dicukur, digambari jurit bedura, kan ya seperti itu ya. Lipstiknya kandel rending warna ungu, waduh, aneh. Belum lagi kemudian giginya dipagar, waduh, ini aneh. Kalau yang seperti ini maka dilarang dalam Islam. Nah, dan berikutnya adalah walamana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melaknat orang yang memakan riba. Allah melaknat yaitu orang yang makan riba. Berarti selama kita kemudian terjumus di dalam riba, laknat Rasulullah dan laknat Allah. Selama kemudian belum bertobat. Kemudian dan juga dilaknati pula nasabahnya, kemudian penyedia ribanya dilaknat, nasabahnya dilaknat, kemudian penulisnya juga dilaknat, saksinya dilaknat. Laknatnya apa ya? Sing menyediakan riba, yang menggunakan riba, pencatat riba, saksi riba, semuanya dilaknat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang berbahaya. Jadi selama dia kemudian terjumus seperti itu, sudah dia berarti terjumus di dalam dosa. Yang kita takutkan boleh jadi mungkin segi ketemu. Kenapa kemudian kita malas beribadah? Kenapa akal kita kemudian lemah di dalam kemudian memahami terhadap amal-amal soleh yang seharusnya kita lakukan? Boleh jadi mungkin ada dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan selama ini, dan dosa itu terus berjalan, terus kemudian dicatat oleh malaikat sebagai dosa-dosa, dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.